rasanya kami semua pun setuju lah sebab muzik ni rasa Indonesia ni ibaratnya macam gedung besar. Gedung ilmunya seperti juga muziknya gedungnya besar. Ya, ya. Dia Dari punya diversity di sini. kalau dikata vocabulary muzik ni macam pelbagai. Yang rasa macam terbaik ni. Jadi ada seorang perempuan datang kan. Dia pun mula macam Walid lah kan. Ya. Kan pejam mata. Dia kata gitu kan. Jadi lepas tu perempuan tu tanya dia, kan, tapi tidak apa-apakah? Kan ini salah. Jangan takut. Undang-undang ini ana yang punya. Itu paling tinggi influence itu. Harimau Melaya. Itu eksperimental. Kembali lagi Jack Sound dan kita sudah kedatangan tamu jauh-jauh dari Malaysia. Ini dia Pita Hati. Terima kasih. Selamat datang di Indo. Ya, terima kasih. Panas, Selamat. Indo panas. Ya, sama. Malaysia aja. panas ya? Emang Sama panas juga aja. banget ya? Panas juga sekarang. Oke. Berarti kita banyak kesamaan ya? Ya. Banyak kesamaannya. Oke. Panas. Panasnya. Korup tadi. Oke, nanti aja itu. Oke. Oke. First things first lah nih. Oke. Pita Hati. Namanya apakah itu Malaysian atau bahasa? Boleh jelaskan. Pita hati itu ialah pita tu datang dari sebab kami ni minat barangan macam analog gitu. Analog. Jadi kami minat dengan tape kan, kami guna macam barang vintage macam tape echo. Oke. Jadi bila kita namakan tu macam pita hati tu macam satu rakaman hati kami lah gitu. Bunyinya walaupun bunyinya romantis, kami semua muka semua galak. Isi hati yang Direkam. di tape. Ya. Oke. Boleh kenalin satu-satu personilnya, membersnya kenalin. Oke, aku Ilham. Ilham. Ilham apa? Penyanyi dan pemain rhythm. Main rhythm. Rhythm section. Di sebelah situ dulu. Saya Dia guna ini. Oke. saya Masrin bermain posisi bass. Bass. Gitar bass. Saya Yayat, main lead. Lead 1 atau lead 2 ya? 1 dan 2. Satu setengah. Ya, satu setengah. Ya. Ini lead 1,5, berarti lead setengahnya lagi. Tinggal sukunya. Oke. Dengan siapa? Zahar. Zahar. Gitarnya. Sama gitar. Saya suku drama. Oke. Sukanya Saya Acin. Oke. Kalian sih berarti sudah berapa lama? You guys been around since Pita Hati, Pita Hati. Oke. Mungkin kurang lebih 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun juga. 2015. Sekitar Dari 2012 sebenarnya. 2012. 10 tahun. Lebih 10 tahun Yep, lah ya. Oke. Tapi tadi saya curi-curi dengar tadi katanya sebenarnya ini kayak band keluarga. Ada yang Some of bersaudara. you family lah. Ya. benar. Yang mana family? Kami bertiga ini. Ini Ya. Tapi semuanya udah family lah. Iya kan pada akhirnya kan family. ini dua 10 tahun. Iya. Karena Lain. uang, kalau udah ngurusin uang, kalau sama family lebih gampang. Iya. Iya nggak? Betul. Coba coba ya kalau kamu tidak anggap two of non family ini family, pasti mereka minta lebih bagian kan, lebih sharing kan. Iya nggak? Betul. Tapi ceritanya sedikit history kenapa dari family ini 3 orang akhirnya bisa ngajak 2 orang lagi akhirnya bikin Pita Hati, atau gimana sejarahnya Pita Hati? Siapa mau ceritanya ya? Jaranya mulanya Social media. social media. Ya. Asalnya Ilham. Dia mencari posisinya basis saya. Dan pada waktu itu sebelumnya bandnya sudah ditubuhkan dan basisnya adalah saudaranya juga. Sepupu. Punya. Jadi masa itunya sepupunya Tapi waktu itu personilnya 3 aja. 3 ya. Bertiga aja. Bertiga aja. Saya, Acin sama sepupu. Tapi itu macam band-band yang Prototype-nya. gigs, prototype lah. Belum di ini. Kemudiannya selepas itu apabila
Ilham bertemu saya. Zahar bersama saya juga. Oh. Kemudian di tubuhnya awalannya Benny, and then Hidayat kembali daripada overseas. Australia ni. School. Kindergarten. Kindergarten. Kemudian dari situnya Pita Hati lah. Sepanjang daripada tahun tu dibikinnya apa album. So the fixed format gini dari 2012 tadi. Ya, Oke. ya, benar. Dan nggak pernah berubah berarti ya 10 tahun. Enggak berubah. Tak berubah lagi. Oke. Kepalanya saja berubah. Bukan berubah. Kepala akalnya tu berubah. Ada lagi sejarahnya? Sejarah ni. Sejarah seperti apa lagi yang? Apa setelah ketemu akhirnya apa? Jamming dulu atau Oh, oke. atau mungkin Ilham bikin demo play like this gitulah. Waktu permulaan tu Kami bereksperimen. Sangat tegar eksperimennya. baru ada beberapa lagu yang dah bikin. Tapi belum direkam kan. Jadi apabila digabungkan semua personil tu baru kami bikin yang EP pertama kami. Okay. Jadi EP tu itu sebenarnya kira macam boleh dikatakan debut release lah. Debut release. The EP debut tu release. ya. EP tu ada 5 lagu. Oke. Itu di 2012 tu. 2012. Oke. Seterusnya album. Sebetulnya udah Berikutnya baru kita bikin studio album 10 lagu. Oke. Apakah sesuai namanya Pita Hati kalian cinta analog? Apakah rekamannya nggak pakai Tape. audio workshop gitu? Jadi kalian langsung ke tape gitu? Itu aja yang apa bukanlah nak kata kami 100% analog. Ya. Sebab rakaman analog ni pun susah sekarang. Mahal. Tape kan. Yang kami mampu itu daripada source-nya lah. Iya. Instrumennya. Inspirasinya lebih menghala melihat kepada analog. Ya. Oke. Sekarang saya mau tanya, kalian dari Malaysia ke Indonesia apa agendanya? Makan. Nasi Padang. Nanti kita bicara soal makannya. Kalau agenda musiknya apa? Kalian Oke. tour untuk promo Ya. atau apa? Gitu. Kami sekarang lagi tour untuk mempromosikan album baru. Oke. Album baru. Which Jadi is album keberapa ini? ini album keempat. Album keempat. Oke. Keempat. EP nggak include berarti ya? Non Kejap. Include Include EP. EP. Yes. Include EP. Jadi ini album keempat. Apa judul albumnya? Judul albumnya Algoritma 432. Algoritma 432. 432. Oke. Itu Apa itu 432? 432 tu untuk sports toto tahu. Apakah kalian telat untuk 420? Teri, ya. Apakah kalian terlalu telat untuk 420 sampai akhirnya 432? Telat 12 menit untuk 420? Nah, Bukan. Itu apa? itu misteri yang Yang akan diungkap, diceritakan. yang biar pendengar merungkaikan. Oke, dari Malaysia ke Indonesia. Apakah ini pertama kali ke Indonesia? Sebagai band Sebagai pertama band kali. pertama kali untuk sebagai personal Yeah. udah pernah kesini. Pernah. Nah memang agendanya untuk promo tour album ini. Yep. Iya benar. Oke. Apakah kalian mandiri atau ada sponsor dari Malai? Apakah government sponsor you gitu? Oke, Ayo guys, go to Indonesia. Sebab ada bantuan juga dari government. Sebab duit government tu duit kami juga. Kan? Iya benar. Harus minta. Kan? Pajak lah. Jadi ada bantuan juga dari situ. Ada. Tapi no kidding ini ya bener ya? Benar. Apa the Ministry of apa? Art The yang- Ministry of Communication. Ministry of Communication funding. yeah. It's a good money atau Ya dia hanya kira wang tambahan supporting lah. Tapi selain itu kami cari sendiri. Oke. Oke. Siapa aja yang funding? Apakah fans kalian di Malaysia juga ikut funding atau? Ada beberapa sponsor dari macam teman-teman kami daripada contohnya ini daripada ini brand sepatu dari Malaysia nih. Oke, sebut aja nggak apa-apa namanya. Namanya FK Sneakers. FK Sneakers. Yeah. Itu Ding 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 ding. local Malaysian ya? berarti? Ya, local Malaysian. Oh.
Ini Angkat kakinya. FK. FK. Dia support Atur nih juga. Oke. Ada lagi yang dipakai kalau wear tuh. Oh di pakaian tak ada. Ada juga macam cafe teman kami pun ada support. Oke. Mm-hmm. Berarti bisa dibilang 50% lah mandiri lah. Ya. Support dari community, Iya. tapi government juga ini. Betul. Oke. Nah, berapa lama di Indonesia? Sampai tanggal 13. Jadi kurang lebih satu minggu. Satu minggu. Dan itu kalian merencanakan selain media visit, apakah planning juga untuk playing gigs atau Ya. apa gitu? Macam semalam kami dah perform di Kios Ojo. Kios Ojo di Lebak Bulus tu. Dan Lepas tu malam ni pun ada satu di Wapres. Oh, main di Wapres. Main di Wapres dan besok di Antasari. Di Antasari, oke. gelam. Itu total udah final 3 gigs saja? Total 4. Isnin ini kami main di Abdul Majid Raya, ada satu cafe nama Kasatopia. Oke. Itu macam gig santai lah. Oke. Sebelum kita ngomongin soal the algorithm ya, 432. Saya mau ini kerennya adalah walaupun tour kalian kesini semi mandiri gitu ya, tapi sebenarnya di album itu sudah dirilis sama label sini. Bukan. Nah. Saya dengar ada Ini kaset tu. kaset gitu. Oke, ya. Itu maksudnya dia di distribution aja. Oke. Distribution sama kaset dia sama Boleh Lamunai. sebut siapa? Ya, sama Lamunai Records. Oke. Siapa yang chatting sama Lamunai? Bisa distribusi? Kami terus ke tokonya tuh di Kemang tuh kan. Ketemu tapi melalui seorang teman lah yang kenal kan. Jadi dia hanya distribusi album yang kalian print di Malaysia berarti ya? Di sini di Indonesia. Di sini juga. Ya, khusus yang di sini. Tapi the label semuanya label kalian. Jadi maksudnya dia jadi macam mungkin bukan JV, cuma label tuh dia distribusi. Gitu. Oke. Pencetakan. Ada cetak, dia print kan. Oke. Apakah masih ada kopinya? Belum siap. Belum siap. Belum siap sebelum Berarti belum dicetak atau sudah tapi udah habis? Udah dicetak tapi belum siap lagi ya. Oke. Baru dicetak ya. ya. Kapan rencana rilis di ini? Mungkin kalau ujung Mei ini kalau sempat dia siap kan. Sekitaran ujung Mei atau Oke. itu Setelah siap boleh didapatkan di Lamunai. Oke. So, kalian gimana saya deskripsiin musik kalian? Apakah just flat rock and roll atau ada lagi yang dimasuk-masukin gitu? Karena sebenarnya di Indonesia kalian remind me of a band called Alpamas. Alpamas. Oh, pernah dengar. Like folky rock and roll Yep. gitu and social politics stuff. Alpamas. Gimana deskripsiin musik kalian kalau saya harus rekomendasiin ini ke nenek saya gitu. Ya kalau mau bilang pasal musik, kami nggak ada musik yang genrenya yang Genre tetap, yang ini. tapi yalah dasarnya semuanya dengan rock dan semuanya dengan band-band daripada tahun 70-an. 70-an sampailah ke band-band kontemporari yang baru lah. Jadi kita punya influence-nya pelbagai. Pelbagai. Jadi mana mau letak genrenya? Itu. Progresif, psychedelic, Nusantara, apalagi ada 10 lah ya. Joget Melayu. Joget Melayu, Blues pun mau blues, Blues ada. Oke. rock. Ya. Jadi sejujurnya buat sampai sekarang nih aku sendiri dah tak tahu nak letak apa genre. Sebab asalnya band ni dicipta pun memang sangat versatile. Hidayat ada caranya, Ilham ada ideanya sendiri, saya, Zaha, Acil. Masa awalnya mau ditubuhkannya tu macam wah, mana titik tengahnya. Jadi bila dah sampai ke album ni, dia lagi macam
macam mana nak cakap tu? Kata nak Berwarna-warni. Iya. Dan semuanya free aja untuk Iya. musik dan influence masing-masing gitu ya. Cara pembikinan lagunya Tiada had. Tiada had limit. Tidak ada limit. masa pembikinnya lagu tu dia pun begitu jugalah. Sekiranya lagunya itu asalnya idenya mungkin folk lah, rasanya macam folk kan. Dari Tiba-tiba situ dia bass-nya kembang masuk, tiba-tiba jadi beda lagi. lain. Ada lagunya berbunyi elektronik tapi pun jadi lain juga. Oke. Kita sekarang ngomongin algorithm 42. Itu album berisi berapa lagu? 12 lagu. Single pertamanya Single pertamanya yang tadi kami main tuh judulnya Ana yang punya. Ana yang punya. RM1, RM2 tuh. Ringgit, quote-unquote RM1, RM2. Oke. Itu kayak lagu, sebenarnya kayak lagu komedi kalau dari judul. Tapi kan saya juga udah dengar tadi kan kalian juga udah mainin. Ada kayak apa uang, apa duit gitu. Apakah ini lagu tentang apa nih sebenarnya? Asalnya lagunya datang daripada melodi. Melodinya berbunyi seperti lagu Sebenarnya lagu Ovi. Waktu aku bikin lagu ini sebenarnya aku bikin lagu ini untuk anakku. Waktu itu anakku masih kecil lagi, jadi dia ada saudaranya baby. Jadi melodinya RM1, RM2 yang kita sudah bikin sekarang kan. Aku nyanyi one little baby, two little baby. Jadi one little baby, two little baby, like that. Kemudian aku bawa lagunya. Rhythmnya dibawa ke studio. Band kan. Tapi nggak sangka semua suka lagu, maksudnya Mau dicuba. bikin lagu ni, Mau bikin bikin. jadi something lah. Dan bila buat something tu, Ya. it reminds me of the vibe of macam musiknya lagu Cantonese tahun 80-an. Oh iya juga. Tionghoa. Lama tau, lama. Agak dalam 1 minggu 2 minggu bermain dengan rasanya lah beberapa hari main dengan itu melodi begitu. Selepas tu dikembang jadi. sampai ke pembikinan lirik. Kembang kuncup. Siapa bikin liriknya? Boleh cerita tentang apa liriknya? Ana yang punya tuh kalau dari di bahasa artinya apa ya? Saya yang punya. Ana. Arab. Lah. 1 dirham, 2 dirham. Oke. Ini Parodi sepertinya sangat politikal sekali. Satira. Ya, betul. Tentang apa? Kan kamu di Indonesia nggak perlu takut lah. Tak apa. Di Malaysia pun tak takut. Oh di Malaysia pun tak takut. Kau tidak takkan rilis lagu tu. Tentang apa ya? Okey, lagu tu sebenarnya waktu kebanyakan lagu yang kami bikin di album ni. Di album ni kebanyakannya adalah waktu Malaysia lagi sedang melalui satu zaman ataupun hal yang sangat besar tentang korupsi ni. Kalau pernah dengar apa skandal 1MDB tu, itu tengah fasa tu. Yang berbilion-bilion hilang dari Malaysia tu kan. Dan masa fasa buat lirik ni, kami waktu itu di waktu period pandemik. Jadi Pandemi. Zaman pandemi. semua orang dalam keadaan yang sangat sukar. Iya. Jadi bila lihat tu mungkin memberi inspirasi juga. So bila setengah-setengah tu macam terbayangnya 1MDB. Jadi tu tercetusnya idea macam ada naga. Ya. Ada yang Ternyata di Malaysia ada naga juga. Oke. Jadi So the album is very political. Some is political, some tapi style. tapi dia agak berwarna juga lah kalau dari sudut penceritaan atau kan. Coba spesifik soal Ana yang punya. Cuma yang Ana yang punya ini, jadi sebenarnya liriknya itu aku dapat inspirasi dari satu filem Piramli. Oh, oke. Dari filem tu Musang Berjanggut. satu tu. Ada satu watak itu, satu macam tu macam Walid. Macam Walid. Walid di film Bid'ah itu. Iya. Sebenarnya udah ada dah lama, mungkin tahun 60-an atau 50-an, 60-an lah mungkin filem tu. Jadi ada satu dialog situ. Dialog situ macam scene-nya satu yang apa macam Alim. ustaz-ustaz gitulah pakai sorban gitu kan. Okay.
Tapi dia ni dia macam seorang istana macam ustaz untuk istana lah kan. dalam filem tu kan. Penasihat istana gitu. Penasihat istana gitu. Jadi ada seorang perempuan datang kan. Dia pun mula macam Walid lah kan. Ya. Kan pejam mata. Dia gitu kan. Jadi lepas tu perempuan tu tanya dia kan, tapi tidak apa-apakah kan? Kan ini salah. Jangan takut. Undang-undang ini ana yang punya. Dan RM1 RM2. Itu kemudiannya apabila disiapkan dia kira penceritaan tu baru kemudian masuk RM1 RM2 tu. Itu tentang apa? RM1 RM2 itu kayak semua bisa dibeli dengan uang gitu maksudnya. Ya semuanya peluang, semuanya mudah dibeli dengan uang, gitulah. Lagi satunya mungkin nilai. Boleh saya dengar referennya? Referen dari lagu ini. Kamu nyanyi. Akapela aja. Yang waktu chorus tu? Waktu chorus ya. RM1, RM2. RM1, RM2. Segalanya duit. Segalanya uang. Demi pahala di dunia. Ada lirik demi pahala di dunia ya. Oke. Tapi kalian tahu Bid'ah tuh the series-nya tuh lagi happening di sini. Kalau di Malaysia tuh sebenarnya series lama atau udah happening? Baru, itu baru juga, agak Dan baru. di Malaysia juga bikin geger juga. Enggak. Apa maksudnya macam bikin apa ya? Shocking juga nih. Shocking juga. Isunya besar. Katanya itu based on true story. salah satu membersnya pernah ada ke podcast YouTube yang di Indonesia gitu. Dia beberin semuanya. So ada satu peristiwanya di Malaysia tu, ada satu persatuan. Persatuannya mengeksploit agama sebagai unsur bisnes. Oke. Sama kayak di sini ya. Iyalah, itu. Agama tuh ini banget. It's an ASEAN, Southeast Asian thing. Southeast Asian. Southeast Asian. Oke. Dan Ana yang punya ini adalah single pertama dari album. Oke. Dan video klipnya saya lihat di YouTube sebenarnya udah tahun lalu udah rilis ya? Udah rilis tahun lalu. Oke, Ana yang punya. Itu bagus lagu bagus lagu. Terima kasih. The second single judulnya? Second single belum diumumkan lagi. Oke, tapi yang kalau tadi kalian nyanyiin kan kalian mainin 2 lagu. Satu lagu lagi judulnya Ayu Gadisku. Ayu Gadisku. Itu ada di album juga? Ada juga. Ada di album. Tapi nggak kalian rilis sebagai single. Belum lagi. Oke. Boleh ceritain tentang apa namanya Ayu Gadisku? Ayu Gadisku ceritanya lebih tentang seorang lelaki lah. Mungkin dia beralasan ke atau mau ajak pacarnya keluar kan, tapi nggak ada duit, tak ada duit. Lalu disalahkan pemerintah. Pemerintahnya kan gaji siapa tak cukup. Tulis lirik yang tulis lirik siapa? Ilham. Ilham juga. Oke. Apakah ini pengalaman pribadi atau lihat dari mungkin ada mungkin ada sedikit pengalaman pribadi kan tapi yalah Ceritanya fiksional. ceritanya fiksional. Sejujurnya semua orang seperti kami ini. Iya benar. Awal-awal muda-mudanya uangnya nggak banyak. Jadi bila mau bawa pacar keluar, ini kesulitan yang umum. Iya, benar. Dan kita memilih untuk mengkambing hitamkan pemerintah. Daripada mencari kerja gitu. Ini salah pemerintah. Saya nggak bisa nonton, bisa makan enak. Betul. It's a social kritik lah. Social kritik. Certain people. Siapa yang makan cili terasa pedasnya. Dan lagu ini udah dirilis belum ya kalau lagu yang ini? Kalau belum, lagu ini belum dirilis. Okay. Jadi bahkan orang ini di agak Malaysia eksklusif lah di Next Era. main di sini ya. Cek song. Thank you. Tapi
kalian sosial politik kayak gini, apakah buzzer, government buzzer di sana nggak coba untuk kontra sama kalian? Maksudnya kan gini, di sini juga ada pemikiran ketika apa-apa salahin pemerintah. Tapi buzzer nih nyerang gitu. Buzzer kan nyerang kan. Ya kalau lo nggak bisa ngedate karena lo pengangguran, men. Karena lo nggak ngedate karena lo malas kerja gitu. Apakah lagu-lagu kalian juga di attack sama buzzer gitu? Oke. Karena sebenarnya cukup tajam kan. Yalah, dia mungkin tajam sampaikan dia ada dua cabang. Iya. Tapi sebetulnya lagu ini maksudnya bukan kami yang ingin menyampaikan yang kalau kamu nggak ada duit, harus salahkan pemerintah. Kita cuma mengkritik kepada orang yang seperti itu. Cukup katakan. Jadi ya nggak apa-apa. Dan di balik psikologinya pun, kalau kami rasa macam kalau pendengar, dia lagi suka melihatkan dirinya kalau yang wataknya lagu atau yang kita gambarkan lagu tu mempunyai flaws. So orang akan rasa macam wah, ini seronok nih, ini ada cerita, ada karakter tu. So, pun membawa maksud kepada yang macam cakap tadi, ada dua maksud. Sekiranya kalau dilihat literal, dia akan rasa macam ini apa ini pria ni, enggak ada uang. Dan di baliknya boleh terfikir, oh benar juga. Mungkin kerajaannya pun atau sosialnya pun enggak elok. Semua salah. Semua salah. Semuanya salah. Oke. Kalau tuh secara albumnya si Algorithm 42 ini udah rilis di sana kan? belum. Kami mau rilis di sini. Di Indo. Oke. Apakah ini karena kalian ada deal distribusi sama Lamune tadi atau? Ya mungkin salah satu sebabnya juga. Salah satu sebabnya juga. Dan timingnya saya rasa benar juga lah. Rasanya sebab timingnya macam kena lah. Oke. Boleh saya tanya, kalau kalian bisa menilai diri kalian, maksudnya band kalian, apakah kalian di Malaysia mainstream atau? Itu kami betul-betul tak tahu tuh. Sebab But you guys playing big festival atau? ada juga We have experience. big festival. Tapi kalau mau bilang kami ini mainstream, mungkin kayak enggak juga. Sebab rasanya zaman ini sekarang ini waktu kini, kalau diambil daripada satu sudut hanya mainstream saja, agak tidak cocok. Sebab kerananya dunia ini sudah open, right? Digital. Digital. Jadi open kalau digital. rasanya diberi peluang mainstream, apa salahnya kita pergi. Kalau adanya basically kami pun bermula daripada cari independen juga. Oke. Kan? Jadi dua-dua pun boleh lah. Bisa lah. Bisa, dua-dua pun bisa. Oke. Spotify kalian monthly listener berapa? Spotify kalian Belum. monthly listener berapa? Ana yang ini. Buat masa ni Ada yang pernah ini cek atau? buat waktu ni rasanya berapa belasan ribu je baru. Oh, oke. Belasan ribu monthly listenernya. So you guys half mainstream lah. Boleh lah. Kan? Tapi di Malaysia fan banyak ya berarti. Boleh lah juga kalau kami main fest Yang loyal gitu. Kayak, dia lagi. ada juga, ada jumpa. Ada juga ya. Ada juga. Oke. Tapi gimana musik industri di Malaysia gimana sih? Kalau di Indo, karena sekarang semua orang udah bisa ngerekam lagu di kamar gitu. Kan rekaman dari Phone. ponsel aja udah bisa naik ke Spotify gitu kan. Kayak No Boundaries sama sekali gitu. Di Malaysia juga Sama. Okay. Sama kayak gitu. Cuma saya rasa kalau dari segi besar marketnya di Indonesia lah. Oh ya? Kena ramai lagi ramai dia penduduknya kan. Sebab Kalau Indonesia tuh marketnya agak niche. Jadi kalau Niche untuk musik kalian atau? ya untuk musik kita, Untuk musik kita. Jadi kalau dikirakan yang pendengar musik tuh lebih kurang, kalau rakyatnya 27 juta, berapa kita punya pendengar musik sekarang 10% lah daripada itu. Ya 3-4 juta. Jadi 3-4 juta ini dibahagikan Kepada dengan bermacam-macam beratus-ratus genre ini. Iya. Jadi kalau di kita itu ada 100,000 orang dan Oke. itu je lah kita punya market pool.
Tapi kalau 100.000 satu album 10 ringgit, dah sejuta. Kaya. Sekarang kita nggak bisa ngitung per album kan. Stream kan? Iya, Per stream. stream itu aja dibagi lagi per Yeah. share, per streaming kan ya. 0.0000. Per banyak. per 1K listens Iya, gitu. betul. No money lah di Spotify. Memang. Tapi di Malaysia kalau di Indo fisik tuh lagi naik gitu. Vinyl, tape gitu. Yeah. Bahkan CD mungkin orang udah jarang. Betul. Tapi analog format tuh vinyl tape Yeah. gitu. Apakah di Malaysia juga? Sama juga, dia dah Dan jadi. apakah kalian aktif untuk merilis format Yes, itu? kami pernah meriliskan vinyl sebelum nih, untuk album yang sebelum nih. Album sebelumnya, vinyl. Vinyl. Laku, habis. Habis. Yalah, tapi vinyl ini dia punya mungkin dia tak banyak, dia limited kan. Mungkin dalam sekitaran yang kami jual tuh dalam 500. 500. Banding dulu pernah kami jual CD mungkin sampai ke ribuan, sampai ke 5.000-an gitu kan. Jadi sekarang nih dia jadi collectors punya market lah. Collectors. Dan itu money-nya lebih jelas kan ya? Ya, betul. Karena ketika orang beli satu kan udah langsung ada angkanya, sharingnya jelas gitu. Yeah. Per berapa persen gitu kan. Betul. Ada yang terlihat satu kali itu vinyl ni dijual berapa saja ya? Kita jual 100. Satu ringgit itu berapa sih? RM1 Satu ringgit itu berapa? RM1 800 3.000 ya? 800 rupiah 3.800. Di sini itu final 300.000. Berarti 100 ringgit ya? 60 ringgit, 70 ringgit. 70 ringgit ya? 70 ringgit. Segitu kalian jual? Awal-awalnya Lebih lah. tidak lama kemudiannya 300.000. ada orang menjual sampai ke RM500. Album yang yang itu. Oke. Banyak lah pengepul. Pengepul kolektor. yang apa dipanggil? Tapi tak apalah, itu bisnisnya dia lah. Itulah itu. Beli banyak, tunggu 1-2 tahun, double the price lah ya. Oke. Tadi kalian sempat bilang di Malaysia marketnya niche, di sini justru lebih welcome sama, bukan welcome lah, lebih fit lah sama musik sama lirik gitu misalnya. Kenapa nggak tinggal di Indo? Sejujurnya, kami ni banyak terpengaruh dan diinfluence juga oleh muzik seperti awalnya berminat kepada Iwan Fals awalnya. Jadi masa awalnya kami baru mula band ni, masa duduk yang awal yang 5 orang duduk kumpul, Iwan Fals. Jadi bila dikaji, Kita bicara di old school Iwan Fals kan ya? Old school lah. Bukan Iwan Fals yang Iwan Fals yang sudah minum kopi kan? Oke. Dan selepas itu memang saya pun memang familiar, minatnya agak folk sikit. ABJAD. ABGAD. Jiwanya. Oke. Jadi dan rasanya kami semua pun setujulah sebab muzik ni rasa Indonesia ni ibaratnya macam gedung besar. Gedung ilmunya seperti juga muziknya gedungnya besar. Ya. Dia Dari punya diversity. kalau dikata vocabulary muzik ni macam pelbagai. Yang orang rasa macam terbaik ni. Di sekitar Malaysia cumanya kalau orang yang bersungguh-sungguh nak membuat sesuatu yang baru tu, mereka mungkin sudah ada format saja. Dia macam, yalah pada waktu tu lah mungkin. Kalau dia katanya, kami minat, rasanya kalau Brit rock ni genre muzik kan. So jadi semuanya macam, kita just follow through this one lah. Tapi waktu tu masa kita bermula tu macam, cuba semua macam, apa orang kata, anti-establishment stuff. Ada juga. Anti-establishment. Break the social culture lah Yeah. So jadi Indonesia punya muzik tu ada terinspirasi, lepas tu dengan local inspiration pun ada juga. Macam yang lama-lamanya local inspiration tu yang datang daripada individual juga. Datang daripada search, ada datang daripada macam itu paling tinggi influence itu. Harimau Melaya. Itu eksperimental. Ada dua mic. Dua mic kan. Dua mic pun fungsinya sama je. Iya kan? Dia hanya perlukan harimau. Ya betul.
Dan lagi satu zaman tu dulu Malaysia memang dewa padi. Memang semua macam Oke. kami macam hebat. Kami pernah open untuk padi dulu Untuk padi. di KL. Di KL. Ya. Oke. Tadi apa? Reborn. Padi Reborn. Oh, Padi Reborn. Heeh. Oke. Macam wah. Kenapa nggak tinggal di Indonesia? Hah? Ada Oh, mereka Tak lah. stay di Di Malaysia di Nggak, apa, Oh sini. ketika di Indo. Di apa Cipete. Di Cipete. Heeh. Oke. Kenapa nggak tinggal di Indo? Tapi kepikiran apa atau dream gitu? Oke, untuk aku lah, untuk aku. Dia pernah bilang katanya mau duduk di Indonesia kalau macam dulu lah. Satu rumah sini, satu rumah KL lah. Walid juga kamu ya? Balik. Ini kepikiran lain. Jadi Jaya dengannya mau juga Hah? Masih nyari. Masih nyari. tak ini Gini aku tengok. dia gini. Ya, yang untuk aku yang pentingnya tuh sebenarnya antara tujuan bikin musik nih sebab bahasanya tuh. Sebab contoh kita Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei, walaupun ada perbezaan bahasa tu, kita ada persamaan tu juga. Jadi yalah musik kami walaupun kami bikin di Malaysia seharusnya bisa boleh didengari oleh semua yang mempunyai akar yang sama kan. Macam mana kalau kita tengok artis-artis UK juga enggak punya ramai orang kan. Iya. Tapi marketnya ada di US. Iya. Bila masuk US semua yang diterima. US juga boleh masuk ke UK kan. Indonesia ni kayak US lah. Malaysia kecil Kayak UK. ya. Jadi sebenarnya nggak perlu stay di sini lah ya. Tapi kalau ada okey juga. Kalau ada oke. Walid Tiap bulan kemari. Wali. tak perlu sewa di Cipete lagi. Oke. Tapi so far selama seminggu ini Pita Hati berarti udah sekitar 1-2 gigs gitu ya. Gimana? Yang nonton orang lokal kan? Ya. Nggak ada orang Malaysia yang nonton. Tapi yang surprisingly ada juga macam Datang aja gitu kan. tiba-tiba macam Nah, tapi kan mostly kan lokal. mostly local, yes. Gimana mereka? Okey, dari yang kami dah main tu, okeylah agak sambutannya agak alhamdulillah kan. Alhamdulillah baik, diterima baik oleh yang hadir kan. Banyak yang yalah dia suka kan. Ni kan. Apa mereka after gigs ada express apa gitu? Ya apa macam yalah nanti ditanyakan macam mana musiknya, dari mana, macam mana bikinnya. Betul. Macam kemarin semalam aja kami main di Kios Ojo tu. Yalah Kios Ojo tempatnya walaupun kecil kan. Tapi agak yang datang tu agak mengagumkan juga. Oke. Macam ARK datang nonton. Itu ARK itu tempatnya ARK, tapi kami tak sangka yang macam Mas Kolil akan datang. Mas Khalil datang? Datang, Reza datang. Kan ada juga dari aktivis dari Amnesty International gitu. Itu yang kami macam Oke. Berarti sebenarnya pasar sini mungkin melihat kalian juga as a political band kayaknya. Tahu mungkin lah, Mungkin ya? mungkin lah. Karena ARK itu sangat politikal di sini. Ya, betul. Terus tadi ada aktivis itu. Ada juga yang apa Mas Didit dari apa Stars and Rabbit. Pun hadir. Jadi macam nervous lah semalam kan. Tapi kami sangat berterima kasih lah kepada mereka yang Tapi hadir. you guys lucky lah ditonton sama orang-orang. Alhamdulillah. Iya. Kami asalnya daripada angan-angan masa ditubuhkan 2012. Berkata, kan best kalau Indonesia kita pergi sana. 2012 rasanya. 2012 Zahar. Saya dengan Zahar yang semua kalian ni ada ini pun. Alhamdulillah sekarang lah. Yang penting cubalah, kita cubalah. Iya sih. Kalau Walid boleh, kenapa kita tak boleh? Tapi masing-masing itu kalian sudah full time di Pita Hati
Atau atau Pita Hati sebenarnya side job hobi lah. Pita Hati Ada main jobnya gitu. Pita Hati ni macam dia boleh dikategorikan sebagai sebuah projek ataupun sebuah kesatuan yang terus menerus ya, tapi kami ada buat benda lain juga. Multi job. Tapi Ada multitasking lah. Oke. Ada kerja lain juga. Ada main job kan. Main income-nya bukan dari Pita Hati tapi. sebahagian dari Pita Hati juga. Kami ini umpamaannya seperti perusahaan. Hari-hari hari Senin. Kerja. Oke. Coba kasih satu sentence lah buat orang-orang lokal yang nonton ini gitu. Apa yang mereka bisa expect dari mendengarkan Pita Hati gitu. Apa? Silakan. Zaha expert of one liner. Ya, expert. Ini punchline-nya baik ni. Oh iya. Tertidur lagi. Tertidur. Apa dia? Apa yang orang bisa expect dari dengerin Pita Hati? Tadi dah ni lupa pula. Cakap dulu. Cakap dulu. Dia aku fikir balik. Expect yang terbaik lah daripada kami. Maksudnya kalau kalian dengar Pita Hati, kalian bisa kebuka wawasan soal ini sedikit gitu. Atau mood kalian bisa bagus karena upbeat gitu-gitu. Kayak gitu-gitu loh. Itu terserah situasi Jangan ya. jangan expect apa-apa lah. Datang hadir aja. Datang hadir. Lihat sendiri. Feeling Rasai sendiri. experience Ya. Listening nih, ya. Oke. Oke, thank you Pita Hati udah datang. Terima kasih. Saya honor banget kalian datang ke sini. Terima kasih. Mudah-mudahan Indonesia inilah apa namanya kasih experience baik buat kalian juga. Oke, thank you. Kalau mau dengar mau cek Instagram atau sosial media atau mau catch up sama kalian gitu, Pita Hati. boleh dikasih tahu. Oke, kalau mau check out kami di social media, kami ada di IG, ada di semualah, semua yang ada di sekarang ni. TikTok pun kami ada. Kadang-kadang kami pun buat velocity ni. Trend. Statue apa? Kalian main statue? Jadi bolehlah ikuti kami kalau anda mahu. Pita Hati apa namanya? Pita Hati, cari Pita Hatinya pasti jumpa. Pejamkan mata dan cari Pita Cari Hati. hatinya. Pita Hati no space ya, nggak ada spasi ya. Tak ada spasi. Oke, Pita Hati. Oke, sekali lagi terima kasih sudah. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Mungkin next year album berikutnya bisa kesini lagi. Oke. InsyaAllah. Boleh. Berbesar hati kami Iya. terima. Terbaik buat kalian. Iya, Thank you. Terima kasih. Thank you.